DPR Republik Indonesia telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tentara Republik Indonesia. Revisi Undang-Undang TNI ini menuai polemik di masyarakat lantaran revisi tersebut dikhawatirkan mengembalikan dui fungsi TNI. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tamsil Lindrung menanggapi pengesahan revisi Undang-Undang TNI tersebut. Ia menyebut kekhawatiran masyarakat kembalinya dui fungsi TNI pasca revisi Undang-Undang TNI tak lepas dari kurangnya sosialisasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Wartawan Tribun Timur, yaitu Kaswadi Anwar. Baik rekan Kaswadi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Arin. Bisa saya laporkan kepada Tribuners bahwa pada Kamis 20 Maret 2025 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI telah mensahkan revisi Undang-Undang 34 tahun 2002 tentang Tentara Nasional Indonesia, di mana di situ ada sejumlah pasal yang dikhawatirkan akan mengembalikan dui fungsi ABRI seperti ataupun dui fungsi TNI seperti pada zaman era Orde Baru, dan beberapa pasal yang dinilai akan mengembalikan dui fungsi TNI itu yakni masalah penambahan tugas dan kewenangan dari TNI, jadi bukan hanya soal pertahanan lagi, kemudian terkait masa pensiun dari TNI, kemudian terkait bisanya TNI masuk di 15 kementerian dan lembaga yang awalnya dari hanya 10 kini menjadi 15. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat maupun seluruh pihak, ini akan menimbulkan kekhawatiran bahwa TNI akan kembali menjadi dui fungsi kembali. Dan pada Jumat pada 21 Maret lalu, kami berkesempatan untuk berwawancara dengan Wakil Ketua DPD RI yakni Tamsil Lindrung, di mana pada saat itu melakukan kunjungan ke kantor Tribun Timur, dan saat di salah kesempatan tersebut kami menanyakan terkait apakah memang revisi Undang-Undang TNI ini berdampak ataupun akan mengembalikan dui fungsi TNI ke seperti Orde Baru. Dari pernyataan Tamsil Lindrung sendiri mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya dari kekhawatiran dari masyarakat itu sebenarnya tidak ada, karena memang yang terjadi saat ini adalah kurangnya sosialisasi dari Dewan Perwakilan Rakyat terkait revisi Undang-Undang TNI ini. Karena kita tahu memang sebelum revisi ini bahwa pembahasan perubahan ini ataupun POKIA di komisi dilakukan di hotel dan dilakukan secara tertutup, bahkan sempat digeruduk oleh lembaga ataupun social society dan lembaga-lembaga anti mungkin demokrasi lainnya. Dan bisa saya laporkan juga bahwa dari dia menjelaskan bahwa terkait penambahan kewenangan TNI yang menjadi 10 dari 10 kementerian menjadi 15 lembaga ataupun kementerian, dia mengatakan bahwa hal tersebut cukup bagus karena sudah diatur secara konkret lembaga-lembaga yang sudah bisa dimasuki oleh TNI, di mana sebelumnya itu tidak ada sebenarnya sama sekali secara eksplisit yang diatur, hanya berdasarkan dari peraturan presiden. Kemudian dia juga menyinggung terkait masalah revisi Undang-Undang Polri dan Kejaksaan yang segera juga akan digodok oleh DPR RI. Dia meminta bahwa agar undang-undang revisi Polri maupun Kejaksaan ini dilakukan sosialisasi sebelum dibahas secara keseluruhan di DPR RI, karena dengan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu dari social society, kemudian dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lainnya, itu tidak akan menimbulkan riak-riak karena masyarakat sudah dipahami terkait detail-detail pasal yang ingin diubah dalam Undang-Undang Kejaksaan maupun Polri tersebut. Sekian Ari yang bisa saya laporkan. Terima kasih rekan Kaswadi atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Wakil Ketua DPD Republik Indonesia, yaitu Tamsil Lindrung. Kira ini karena kurang sosialisasi saja. Mestinya sebelum disahkan itu lebih banyak pertemuan dengan masyarakat. Saya kira kalau penjelasan yang saya tahu sampai kepada masyarakat, maka itu tidak perlu terjadi. Karena perubahan ini tidak boleh langsung apa yang terhadap apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat kembalinya dari fungsi, saya kira tidak. Tetapi karena tidak disosialisasikan dulu, yang terjadi misinformasi.
Nah itu saya kira tadinya saya berharap ditunda dulu. Saya nggak tahu bagaimana presiden nanti. Presiden ini pasti sangat bijaksana. Malah lebih bagus karena lebih konkret daripada liar, tidak ada aturannya sehingga semua bisa diisi. Ini sekarang jelas. Kalau di Polri itu mungkin juga perlu dibatasi. Supaya jangan semuanya bisa diisi oleh polisi aktif. Sosialisasi, intinya sosialisasi. Jadi sampaikan ke masyarakat, ketemu dengan kalangan akademisi, kalangan civil society semuanya, kumpul, bertemu pada Islam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.